Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih 1 ibadah dan muamalah Al-Mukarram Bapak Samin Syahidin, mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan, diberikan panjang umur, dan juga diberikan rizki yang berkah dan juga melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya saya diberi kesempatan untuk menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHZ Muttaqin, yang alhamdulillah saya bisa mempelajari bab fikih muamalah, ibadah dan muamalah di bawah bimbingan Al-Mukarram Bapak dosen Samin Syahidin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga salawat beserta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada para ulama-ulama solihin, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri dari Fakultas Tarbiyah STI Dr. KHZ Muttaqin, Prodi PAI kelas 3C dengan NIM 0101220171. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang akad dan juga bentuk-bentuk akad, yang mana ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah fikih ini. Langsung saja kita mulai dari pembahasan tentang akad. Apakah itu akad? Mungkin di sini ada yang tahu ataupun ada juga yang belum tahu apa itu akad. Mari kita sama-sama mencoba bahas apa itu akad. Akad berasal dari kata bahasa Arab yaitu aqoda, yang berarti perikatan ataupun perjanjian ataupun juga permufakatan. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya akad menurut bahasa Arab secara etimologi akad adalah perjanjian ataupun permufakatan ataupun juga perikatan. Nah, itu secara etimologi. Tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya takrif secara etimologi itu tidak bisa dijadikan landasan. Lalu apa sih akad menurut istilah ulama fikih? Yaitu irtibatu ijabin biqabulin ala wajhi masyru'in yathbutu atharuhu fi mahallihi, yaitu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang yang membuat perjanjian, yaitu yang disebut ijab. Nah, lalu biqabulin, lalu adanya pernyataan qabul dari pihak kedua ala wajhin masyru'in, itu juga harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh hukum syara. Jadi akad ini, perjanjian ataupun permufakatan, perikatan akad ini tidak boleh melenceng dari hukum syara. Misalnya di dalamnya terdapat hukum riba, itu tidak boleh. Ataupun misalkan dalam jual beli tidak boleh memperjualbelikan barang-barang haram, itu tidak boleh. Nah, jadi harus ala wajhin masyru'in, harus sesuai dengan hukum syara. Hukum syara itu apa? Yaitu hukum yang dibuat oleh Allah dan juga Rasul, sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya akad adalah pernyataan yang dilakukan oleh pihak pertama yang disebut ijab, lalu disambut oleh pihak kedua yang disebut qabul. Nah,
pernyataan kedua belah pihak, pernyataan ijab lalu diterima oleh pihak kedua yang disebut qabul ala wajhin masyru'in, yang harus sesuai dengan hukum syara. Nah, itu yang disebut akad. Lalu selanjutnya apa sih bentuk-bentuk dari akad ini? Nah, bisa kita catat ya. Yang pertama, bentuk akad ataupun ikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak, seorang yang berakad ataupun lebih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk akad, kita harus tahu dulu apa aja sih syarat dari akad ini. Nah, yang pertama harus ada akid. Akid itu adalah orang yang berakad. Nah, orang yang berakad itu ya pihak pertama yang menyatakan akad, lalu pihak kedua ataupun pihak ketiga. Nah, yaitu harus ada orang yang berakadnya. Ya, harus ada orangnya intinya. Kalau misalkan tidak ada orangnya, lo harus siapa yang berakad, kan tidak ada gitu. Jadi yang pertama harus ada akid, orang yang berakad. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu adalah barang yang akan diakadkan. Nah, jadi syarat yang kedua dari akad itu adalah ma'qud alaih, adalah barang yang akan diakadkan. Lalu yang ketiga syarat dari akad ini adalah ma'udhu'ul akad. Apa ma'udhu'ul akad? Yaitu tujuan akad. Nah, ini harus digarisbawahi juga ya. Tujuan dari dilakukannya perjanjian ataupun permupakatan ataupun perikatan ini, tujuannya apa sih dilakukan? Nah, itu harus digarisbawahi. Nah, tujuannya itu harus sesuai dengan hukum syara. Jadi tidak boleh melakukan sebuah perjanjian atau melakukan sebuah akad tujuannya itu untuk bermaksiat, itu tidak boleh. Atau tujuannya itu untuk melakukan sebuah rencana yang memang dilarang oleh hukum syara, seperti itu. Lalu yang terakhir harus ada sigot. Sigot itu yaitu pernyataan ijab dan juga qabul. Harus ada ijab dari pihak pertama, lalu harus ada qabul dari pihak kedua, seperti itu. Jadi syarat akad itu ada 4 ya, seperti kalau yang saya jelaskan ini ada 4, tapi misalkan ada yang menjelaskan lebih dari 4, itu mungkin dari referensi yang lain. Jadi ada, kalau yang dari referensi saya ada aqid, ada juga ma'qud alaih, ada juga maudhu'ul aqd, ada juga sigot. Jadi 4. Lalu apa sih bentuk-bentuk akad? Yang pertama itu ada akad wadiah ataupun akad titipan. Nah, misalkan kita menitipkan barang kepada seseorang, yang mana barang itu bisa kita ambil kembali. Nah, ini titipan ya, jadi bukan pindah kepemilikan, tapi kita hanya menitipkan barang saja. Misalkan saya nitip barang kepada seseorang, nah barang tersebut bisa diambil kembali oleh kita sesuai dengan perjanjian ataupun sesuai dengan pernyataan, sesuai kontrak yang dibuat ketika kita menitipkan barang tersebut. Nah, akad wadiah ini terbagi 2, ada akdul wadiah amanah, ada juga akdul wadiah domanah. Apa perbedaannya? Ada akdul wadiah amanah, yaitu ketika saya atau misalkan saya menitipkan barang kepada seseorang, nah lalu barang tersebut tidak boleh dipakai oleh pihak yang diberi titipan. Nah, jadi ini termasuk akdul wadiah amanah, barang titipan. Lalu barang titipan tersebut tidak boleh dipakai oleh pihak yang diberi titipan. Misalkan kita bisa contohkan, saya menitip kepada seseorang, titip motor. Nah, lalu motor tersebut tidak boleh dipakai. Atau misalkan kita belanja ke mana gitu, Indomaret, kita menitipkan secara tidak langsung, kita menitipkan motor kita kepada tukang parkir. Nah, tukang parkir itu tidak boleh memakai motor kita. Nah, itu termasuk akad wadiah. Yang wadiah ini termasuk akadnya akad wadiah amanah, yang mana barang titipan tersebut, motor kita, tidak boleh dipakai oleh tukang parkir. Nah, lalu yang kedua ada akadul wadiah domanah. Akdul wadiah domanah ini barang yang membedakan dengan akad wadiah amanah,
barang titipan yang kita titipkan kepada pihak kedua itu boleh dipakai oleh pihak kedua yang diberi titipan. Nah, itu pun sesuai dengan kontrak perjanjian yang dibuat ketika kita menitipkan barang tersebut. Misalkan kita menitipkan barang kepada seseorang, lalu silahkan kalau misalkan mau dipakai ini barang, silahkan. Itu pun sesuai kontrak perjanjian yang dibuat ketika kita membuat akad tersebut. Jadi bisa dipahami ya, akad wadiah ini terbagi dua, ada amanah, ada domanah. Yang menjadikan perbedaan di antara dua akad tersebut yaitu yang pertama, amanah itu tidak boleh dipakai barangnya oleh pihak yang kedua, pihak yang diberi titipan. Kalau domanah bisa dipakai oleh pihak kedua. Nah, itu bentuk akad yang pertama. Sebenarnya banyak sekali macam-macam akad, tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk menjelaskan semua akad. Lalu apa kedua? Yang kedua, akad, bentuk-bentuk akad yaitu ada akad syirkah. Akad syirkah ini adalah bentuk akad yang dilakukan untuk kerjasama. Jadi dilakukan oleh dua belah pihak ataupun lebih, yang dimana akad ini bisa membuat keuntungan di dalamnya. Jadi di dalam akad ini ada keuntungan di dalamnya. Satu buah kerjasama ataupun bisnis yang di dalamnya akan ada profit ataupun keuntungan. Nah, yang pertama, akad syirkah itu ada yang dinamanya musyarakah, ada yang dinamakan musyarakah. Musyarakah ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak ataupun lebih dengan modal yang dikeluarkan untuk melakukan bisnis itu dikeluarkan oleh dua belah pihak. Jadi pihak yang pertama lalu juga pihak yang kedua. Jadi dua belah pihak ini yang melakukan bisnis ini sama-sama mengeluarkan modal. Lalu keuntungannya itu dibagi sesuai kontrak perjanjian yang dilakukan di awal. Jadi akad musyarakah ini bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak ataupun lebih, lalu semua pihak yang ikut andil dalam bisnis ini mengeluarkan modal. Ya, lalu ada juga mudorobah. Apa itu mudorobah? Mudorobah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, tapi yang membedakan dengan musyarakah, mudorobah ini yang mengeluarkan modal hanya pihak yang pertama. Pihak yang kedua itu menjadi pengelola bisnis tersebut. Jadi misalkan saya akan melakukan bisnis dengan seseorang, lalu saya mengeluarkan modal. Nah, pihak yang kedua yang saya ajak untuk berbisnis adalah orang yang mengelola bisnis tersebut. Lalu bagaimana untungnya? Untungnya itu sesuai kesepakatan yang dibuat di awal. Lalu ada juga akad mudorobah ini terbagi dua. Ada akad mudorobah muqayyadah, ada juga akad mudorobah mutlaqah. Apa itu akad mudorobah muqayyadah? Yaitu akad yang dilakukan ataupun bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang mana akad mudorobah muqayyadah ini bersyarat. Misalkan saya yang memberikan modal, saya akan berbisnis dengan seseorang, ayo kita melakukan bisnis, saya punya modal tapi syaratnya gini. Nah, itu akad mudorobah muqayyadah, jadi bersyarat. Lalu ada juga mutlaqah. Nah, kalau mutlaqah ini tidak bersyarat. Misalkan saya akan mengadakan bisnis dengan seseorang, nah itu tidak ada syarat apapun untuk melakukan bisnis tersebut. Nah, itu akad syirkah. Jadi ada musyarakah, ada juga mudorobah. Nah, mudorobah itu terbagi dua lagi, ada muqayyadah, ada juga mutlaqah. Nah, yang ketiga ada akad jual beli. Nah, akad jual beli ini juga terbagi beberapa macam. Ada akad murabahah, ada salam, ada juga istisna. Apa yang membedakan dari ketiga akad jual beli tersebut? Ada murabahah. Murabahah itu jual beli yang dipesan, tapi pembayarannya bisa di akhir. Jadi misalkan kita memesan barang,
Lalu pembayarannya itu dilakukan di akhir ketika barang itu sudah dikirim. Nah, di sini saya agak cepat menjelaskannya karena kan waktu yang cukup sempit juga. Jadi bisa dicatat sambil saya menjelaskan, sambil dicatat supaya bisa dipahami. Jadi akad murabahah ini jual beli yang dilakukan dengan cara pemesanan, lalu pembayarannya adalah di akhir ketika barang sudah dikirim. Ada juga akad salam, jual beli salam. Apa itu? Itu adalah jual beli sama yang dipesan, tapi yang membedakan dengan akad murabahah ini adalah pembayarannya dilakukan di awal. Seperti kita memesan barang di Shopee ataupun Lazada. Kita memesan barang, lalu kita melakukan pembayaran langsung, lalu dikirim oleh pihak yang menjual. Seperti itu. Nah, ada akad jual beli yang disebut istisna. Apa itu istisna? Sama jual beli yang dipesan, tapi di dalam akad istisna ini terdapat proses pembuatan barang tersebut. Misalkan kita akan membeli suatu barang, apapun itu. Nah, ketika kita memesan barang tersebut, tidak bisa langsung kirim, tapi harus ada proses pembuatan terlebih dahulu. Nah, pembayarannya di mana? Bisa di awal, bisa juga di akhir. Misalkan ketika kita memesan barang, lalu kita bayar dulu nih setengahnya, lalu ada proses pembuatan. Ketika prosesnya sudah selesai, lalu kita bayar lagi di akhir. Itu bisa dilakukan seperti itu. Selanjutnya ada tapi sebelum saya melanjutkan ke akad yang selanjutnya, ada yang dinamakan, kita harus perhatikan bahwasanya jual beli ini tidak boleh menjual belikan barang-barang yang memang haram menurut agama. Misalkan menjual belikan arak, itu tidak boleh, karena kan arak haram di dalam Islam, seperti itu. Lalu akad selanjutnya akad ada yang namanya akad ar-rohan. Ar-rohan itu adalah akad gadai. Apa sih itu akad gadai? Akad gadai adalah misalkan ketika kita membutuhkan uang. Misalkan saya membutuhkan uang 2 juta. Saya akan meminjam kepada seseorang. Saya meminjam uang 2 juta dengan saya memberikan jaminan barang berharga saya kepada seseorang tersebut. Misalkan sawah, saya mempunyai sawah. Saya meminjam uang 2 juta. Nah, saya ini memberikan jaminan atas hutang saya dengan sawah tersebut. Nah, ketika saya sudah melunasi hutang 2 juta tersebut, maka sawah tersebut bisa saya ambil kembali. Jadi bukan pindah kepemilikan gadai itu sebenarnya, tapi barang titipan yang menjadikan jaminan bahwasanya kita telah berhutang. Ketika kita sudah melunasi hutang tersebut, maka barang yang kita titipkan yang menjadi jaminan tersebut bisa kita ambil kembali. Seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi di dalam akad gadai ini, barang titipan yang kita jadikan jaminan kepada seseorang tidak boleh dipakai oleh pihak yang memberikan hutang. Nah, ini yang sering keliru. Misalkan saya kalau di kampung-kampung itu sering terjadi meminjam uang pada seseorang lalu memberikan jaminannya sawah. Nah, sawahnya itu sebenarnya tidak boleh digarap oleh pihak yang memberi hutang. Harusnya didiamkan saja gitu. Jadi tidak boleh dipakai, tidak boleh dikelola, apalagi sampai panen gitu. Itu tidak boleh. Nah, sekarang kalau misalkan motor ataupun kendaraan itu bagaimana? Di sini terjadi beberapa permasalahan juga. Misalkan di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW itu ketika meminjam uang, lalu ada seseorang yang memberikan jaminannya itu adalah sapi ternak. Nah, ketika sapi itu kan ketika diberi makan, itu kan sapi itu kan harus diberi makan. Kalau tidak diberi makan ya mati nantinya. Nah, makanya oleh pihak yang memberi hutang itu harus diberi makan. Ketika terus diberi makan, maka sapi kantung susunya itu bakal penuh. Nah, ketika kantung susunya penuh itu kan harus diperas. Kalau tidak diperas kan itu kan menjadi penyakit bagi sapi tersebut. Nah, makanya susunya itu harus diperas. Nah, silahkan kalau barang titipan barang jaminan itu sapi, seperti itu, bara susunya itu bisa diperas dengan syarat biaya yang dikeluarkan untuk memeras sapi tersebut ditanggung oleh pihak yang memberi hutang. Seperti itu ya. Lalu misalkan kalau kuda seperti apa? Kuda zaman dulu
misalkan barang jaminan itu kuda, barang jaminannya itu kuda. Sama, jikalau kuda kan gitu harus diberi makan, kalau tidak diberi makan itu kan bakal mati, makanya itu boleh dipergunakan. Kalau bagaimana kalau motor, misalkan saya meminjam hutang, minjam uang, lalu memberi jaminannya barang itu adalah motor. Nah, motor itu boleh dipakai tidak oleh pihak memberi hutang. Nah, jikalau motor tersebut jika didiamkan tidak akan rusak, maka tidak boleh dipergunakan motor tersebut. Jikalau tidak dipergunakan motor tersebut akan rusak, nah maka diperbolehkan menggunakan motor tersebut. Tapi jikalau tidak akan rusak, tidak akan apa-apa nih kalau misalkan tidak dipakai juga atau tidak dihidupin juga gak bakal rusak, maka itu tidak boleh dipergunakan oleh pihak yang memberi hutang. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang akad dan bentuk-bentuk akad dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk terakhir, jikalau ada kekurangan itu bersumber dari kebodohan saya. Jikalau ada kebenaran dan kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, khudz ma safa wada' maqdar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.